Karena seperti kita tahu bahwa jantung itu berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti kalian tahu. Jadi pek, tek, pek, tek. Itu 2 detak itu kayak satunya darah masuk ke dalam tubuh, yang berikutnya dia pompa. Semakin besar tubuh kita, maka semakin besar darah yang harus dipompa. Dan otomatis semakin besar tekanannya, otomatis semakin besar jantungnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dr. Tirta di konten Peng 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 bersama dengan 4Wave. Dan kali ini kita akan bahas mengenai ini Pak, kan Bapak ini udah bulking nih Pak. Hah? Masih ditambah olahraga lain nih Pak. Nah, ini nih. Bulking itu kan identik dengan kita membuat keker ya kan, tubuh, tapi bukan hanya lemak tapi di massa ototnya. Dan orang kan melihat ini otot-otot itu kan sebenarnya adalah otot rangka. Ya kan? Otot rangka. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa salah satu organ terpenting dalam tubuh kita, Kenapa saya bisa bernapas? kenapa Anda nonton ini juga bisa sambil bernapas, sambil mungkin tiduran rumah dengan kaki satu di atas kaki yang lain. Dan itu karena jantung Anda itu 24 jam non-stop itu bisa berdetak. Dan kalian tahu Mbak, bahwa jantung itu ada ototnya. Dan otot jantung itu tidak berhenti untuk berdetak pada dasarnya. Nah, pada beberapa kondisi, otot-otot jantung itu bisa membesar atau bisa disebut dengan nama kardiomegali. Kardiomegali. Ya kan? Cek tuh, kardiomegali. Dan itu kompetensi yang menjelaskan adalah dokter spesialis jantung pembuluh kayak dokter Furkon ya kan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah tujuan kita melatih kardio atau tujuan saya berlari adalah Supaya saya juga melatih otot jantung saya. kalau otot jantung saya tidak dilatih, paling nggak dengan kardio ringan, itu akan ngebuat otot jantung saya membesar juga, tapi tidak dilatih dengan baik. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa jantung itu berdetak untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti kalian tahu. Jadi pek, tek, pek, tek. Itu 2 detak itu kayak satunya darah masuk ke dalam tubuh, yang berikutnya dia pompa. Semakin besar tubuh kita, maka semakin besar darah yang harus dipompa. Dan otomatis semakin besar tekanannya, otomatis semakin besar jantungnya. Jadi walaupun otot rangka kalian gede, ya jantungnya juga akan membesar. Nah, bayangkan jika otot jantung Anda membesar tetapi tidak dilatih dengan baik, maka bisa terjadi potensi apa? Ya, bisa terjadi yang namanya gagal jantung kiri. Nah, itulah pentingnya melatih otot kardio atau setidaknya melakukan kegiatan kardio ringan di sela-sela bulking Anda. Itu alasan kenapa di orang-orang yang angkat beban itu tetap pemanasannya dengan treadmill, entah itu incline atau dengan lari 3-5 kilo. Terus yang hal kedua, lah dok, bukannya lari itu kan bisa menghabis massa otot. Nah, jawabannya jelas, bisa kalau Anda nggak makan. Jadi tergantung goalnya, namanya olahraga itu prioritas. Contoh, goal Anda bulking, maka goal Anda bulking adalah membesarkan otot rangka Anda. Sehingga Anda juga akan goal Anda itu. Jadi Anda melakukan lari untuk melengkapi kebutuhan bulking Anda untuk menyehatkan jantung Anda. Sehingga ketika Anda berlari, ya usahakan Anda memenuhi tetap kebutuhan surplus kalorinya. Kan seperti itu. Beda cerita kalau Anda kegiatannya endurance, lari ultra ya kan. Sehingga Anda harus meningkatkan serabut otot yang bisa tahan di oksigen yang rendah. It means adalah ya latihan utamanya adalah bisa lari dalam keadaan oksigen yang rendah, walau keadaan asam laktatnya tinggi, sehingga massa ototnya pun akhirnya habis karena terbiasa dengan respirasi anaerob. Seperti itu. Jadi goalnya berbeda. Kalau goalnya memang bulking, berarti kardionya pelengkap. Bisa lari 2,5 kilo, bisa lari 5 kilo, bisa lari 10 kilo. Saya mau lari 21 kilo, oh bisa, tapi fokus di zona 2. Jadi pace-nya lambat-lambat, 7.30, 7.45, jadi nggak masalah. Nah, dan tidak boleh olahraga itu berlebihan. Jadi harus diselang-selingi. Kalau misalkan ternyata Anda lagi bulking, Anda hari ini latihan upper, latihan lower, Anda jeda tuh 1 hari atau 2 kali seminggu tuh untuk berlari. Dan olahraga kardio itu tidak hanya berlari kan kawan, bisa juga berenang, Bisa juga sepak bola, bisa juga badminton, bisa juga jump rope, bisa juga bersepeda. Itu contoh-contoh olahraga kardio. Dan
apapun olahraganya, jangan lupa kalian meminum. Meminum kebutuhan, meminum le mineral ya. Karena le mineral ini mengandung mineral esensi yang berguna bagi tubuh. Karena kalau kalian lupa minum, itu bisa menjadi dehidrasi. Dan rasa manis-manis pada le mineral itu merupakan tanda bahwa le mineral itu beneran mengandung mineral esensial yang mantap jiwa bosku. Minum dulu. Ben rangelak. Nah, kembali lagi. Pada persiapan half marathon kemarin, itu jujur saya belak-belakan. Persiapan saya tuh cuman 2 minggu. Kawan-kawan, 2 weeks, 2 week. Jadi pada waktu itu, saya tuh lari memang hanya di treadmill, karena fokus di bulking dan itu hanya seminggu sekali. Terakhir kali saya Keranjingan lari, program nomor 1-nya lari, program nomor 2-nya sepeda, program nomor 3-nya calisthenics itu setahun lalu. Dan tahun 2023 saya tuh merubah programnya menjadi angkat bebannya nomor 1, larinya nomor 2, sepedanya nomor 3 hanya buat komuter. Jadi saya lari tuh pace-nya 7.30, 7.45 gitu. Yang penting hanya untuk menjadi pelengkap supaya jantung saya tetap terlatih. Nah, saya ubahlah program itu kan, saya loading karbonya habis-habisan. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita mau berlari jarak jauh, yang harus dipenuhi dan sering dilupakan banyak orang adalah supply, yaitu loading karbo sebagai bagian dari energi. dan itu dipecah menjadi energi yang dipakai untuk lari jarak jauh. Jadi walaupun kalian udah terlatih, tapi kalau supply loadnya nggak bagus ya ajur lebur. Itu nomor 1. Jadi memperhatikan supply. Jadi karena saya bulking, bukan hanya surplus kalorinya ekstrim banget bosku, bisa 5-6 kali sehari. Dan nomor 2 adalah sebaik-baiknya suplemen terbaik adalah makanan normal. Itu untuk protein ya. Jadi saya tuh makanan 5-6 kali sehari itu ya jujur ya, karbo, lemak, dan protein nabati hewaninya itu dari makanan normal. Nomor 3, karena di lari jarak jauh itu kita tentu akan potensi menghabiskan kalori itu sampai 2000-an. Nah, otomatis saya harus mendapatkan suplai energi gel ataupun penunda kelelahan otot. Di situ saya memanage dan adanya AJ Sport itu untuk memanage kelelahan otot tersebut. Dan nomor 4 tidak lupa adalah rest yang maksimal. Dari hamin 2 minggu semenjak saya mendapatkan slot dari AJ Sport untuk lari di Maybank Marathon 21 kilo, itu adalah saya selalu tidur tepat waktu. Jujur tidur tepat waktu itu maksimal jam 10.30 sampai jam 11 dan bangunnya selalu subuh. Karena rest yang maksimal itu akan membantu circadian rhythm dan membantu stamina Anda ketika Anda berlari. Dan yang terakhir mengikuti program. Kebetulan Maybank Marathon di Instagramnya sudah ada itu programnya. Kalau mau lari 21 untuk beginner tuh berapa. Saya ikuti yang beginner bukan yang intermediate apalagi yang pro ya. Jadi di situ. Dan itulah kalau dari saya. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah lari bisa menghabiskan massa otot? Jawabannya bisa nek kowe ra tau mangan. Nah, jawabannya gue nek kowe mangane kenceng, mangane teratur ya jelas gas. Hidup le mineral.